bahwa pengobatan khususnya untuk menangani berbagai masalah terkait dengan stroke ini banyak ragam dan rupa. Kami ingin berbagi tentang bagaimana cara mengobati stroke, karena mereka yang mengalami stroke kemudian bergesernya posisi mulut alias menyon itu masuk kategori stroke ringan. Kenapa disebut stroke ringan? Karena ini hanya terkait suplai darah ke otak dan saraf di bagian mulut itu terganggu. Jadi tidak begitu sulit untuk mengatasinya, karena hanya bagaimana cara mensuplai peredaran darah menuju otak berjalan dengan lancar, kemudian kita sedikit memperbaiki saraf di bagian mulut. Ya, teknik yang kita gunakan adalah teknik menggunakan akupuntur revolusioner manusia listrik. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang teknik ini, tapi akan kami jelaskan sedikit tentang apa itu stroke ringan yang terkait dengan stroke yang terjadi di bagian mulut. Ya. Perlu kami sampaikan bahwa ketika Anda mengalami gejala atau tanda-tanda stroke ini saya akan berikan tips mudah untuk mengenalinya. Pertama adalah ketika Bapak tersenyum atau Anda melakukan aktivitas senyum Bapak Ibu tidak simetris alias lurus. Nah, ini disebabkan stroke-nya pergeseran atau mengalami perubahan itu disebabkan karena bergesernya saraf dan suplai darah ke otak ini mengalami gangguan. Nah, jadi mencong ke satu sisi, ini mencong ini bahasa menyon, mencong itu jadi bergeser antara biasanya dia simetris lurus, ini bergeser sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, tanda-tanda berikutnya adalah sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Jadi ketika Anda mengalami itu berarti Anda mengalami serangan stroke. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau Anda mengalami ketika Bapak Ibu sahabat hadir TV mengalami perubahan senyuman Bapak berubah alias mencong ke kiri atau ke kanan, kemudian sulit sekali untuk menelan air, ya ini artinya bahwa Bapak Ibu mengalami gangguan pada stroke. Ini yang pertama. Jadi itu harus Anda kenali. Nah, tindakannya adalah ketika ini terjadi adalah Bapak harus ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, yang kedua ya Bapak Ibu sahabat hadir TV, gerak yang separuh anggota tubuh itu mengalami lemah. Jadi tiba-tiba bagian tubuh Bapak Ibu, anggota tubuh Bapak Ibu itu mengalami aktivitas kelemahan. Jadi gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Nah, ini Bapak Ibu kalau di antara anggota tubuh kita, misalkan kaki atau tangan, itu mengalami kelemahan, ini harus Bapak Ibu ambil tindakan bahwa Bapak Ibu mengalami serangan stroke. Ini yang kedua. Nah, berikutnya adalah tiba-tiba Bapak Ibu mengalami atau ketika bicara itu mengalami pelo.
atau tidak bisa bicara, kemudian tidak bisa mengerti dengan kata-kata, atau ketika diajak bicara tidak nyambung. Nah, ini merupakan salah satu tanda. Yang ketiga, Bapak Ibu mengalami serangan stroke. Nah, itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat adalah kebas atau baal atau kesemutan di separuh tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mengalami kebas atau baal di anggota tubuh Bapak Ibu, misalkan tangan atau kaki, kemudian tiba-tiba mengalami kesemutan, maka Bapak Ibu mengalami gangguan pada gangguan pada kebas, atau Bapak mengalami baal, dan ini separuh dari anggota tubuh Bapak Ibu tiba-tiba mengalami kesemutan, dan itu separuh dari anggota tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, tanda berikutnya adalah rabun. Jadi pandangan salah satu mata Bapak Ibu mengalami gangguan, dan ini terjadi tiba-tiba. Jadi ketika Bapak Ibu tidak bisa melihat lagi salah satu mata, dan itu bertanda bahwa bagian mata Bapak Ibu sekalian itu mengalami rabun atau kabur, mata kabur. Dan ini terjadi tiba-tiba. Nah, yang berikutnya adalah sakit kepala yang hebat muncul tiba-tiba, dan ini Bapak Ibu tidak pernah merasakan. Tiba-tiba sakit kepalanya yang luar biasa sakit, sehingga ini mengganggu fungsi keseimbangan, dan Anda akan mengalami perasaan Bapak Ibu mengalami seolah gerakan Bapak Ibu sulit sekali dikoordinasi, jadi berputar-putar kepalanya. Nah, ini merupakan tanda atau gejala bahwa Bapak Ibu mengalami serangan stroke. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu mengalami stroke, yang tadi saya jelaskan dari 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6, ini Bapak Ibu harus melakukan tindakan secepatnya untuk ke rumah sakit, atau Bapak Ibu selalu langsung ke dokter yang menangani terkait dengan penyakit ini. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, dan bisa jadi Bapak bisa secepatnya melakukan 2 tindakan. Yang pertama adalah Bapak Ibu segera ke rumah sakit. Yang kedua, secepatnya Bapak Ibu melakukan terapi. Nah, terapi yang direkomendasikan untuk pengobatan seperti ini adalah, salah satunya adalah akupuntur revolusioner manusia listrik. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan akupuntur tradisional. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas pijat refleksi. Dan kita ingin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke 3 yang saya rekomendasikan itu, Bapak Ibu benar-benar mendatangi orang-orang yang sangat profesional di bidang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa berdasarkan data WHO di tahun 2016, stroke ini menempati peringkat ketiga penyebab kematian di Indonesia. Dan stroke ini juga menjadikan
menjadi peringkat ketiga penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum mengalami sakit stroke, maka Bapak Ibu harus menghindari yang menyebabkan terjadinya stroke. Jadi ada dua hal kenapa Bapak Ibu mengalami stroke. Itu biasanya yang disebabkan oleh terjadinya penyumbatan, atau yang kedua terjadinya pendarahan. Nah, dua hal ini Bapak Ibu sangat mempengaruhi kondisi tubuh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami stroke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengalami stroke, itu artinya bahwa penyakit pada pembuluh darah Bapak Ibu, baik itu penyumbatan maupun pendarahan, itu mengalami gangguan. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, karena ini akan mengganggu sangat signifikan pada fungsi tubuh Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diketahui bahwa ketika Bapak Ibu mengalami pendarahan, biasanya itu akan terjadi di bagian area otak, dan ini sangat dipengaruhi oleh pembuluh darah. Nah, penyebabnya pada umumnya adalah karena faktor hal-hal yang terkait dengan kondisi tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya penyumbatan ini atau pecah pembuluh darah ini dipengaruhi oleh gejala awal, yaitu Bapak Ibu mengalami tekanan darah tidak normal. Kemudian yang kedua, kolesterol di dalam tubuh Bapak Ibu mengalami kolesterol yang sangat tinggi sekali. Faktor lain adalah terkait dengan sakit dengan diabetes, dan itu sangat mempengaruhi atau berpeluang sekali terjadinya stroke pada diri Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, data ini mengatakan bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian di Indonesia nomor 3 di dunia di tahun 2016. Nah, Bapak sekalian, faktor risiko terjadi stroke itu salah satu penyebabnya adalah faktor usia. Jadi Bapak Ibu yang mengalami usia yang di atas 50 ke atas harus hati-hati terhadap penyakit ini, karena faktor usia itu sangat mempengaruhi. Jadi semakin banyak usia Anda, maka semakin waspada Anda terhadap serangan stroke ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu karena ada diabetes. Nah, kenapa diabetes merupakan salah satu pemicu terjadi stroke? Karena ketika Bapak Ibu mengalami sakit diabetes, itu artinya peredaran darah Bapak Ibu akan mengalami gangguan. Jadi diabetes itu terjadi pengentalan yang luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengalami sakit diabetes, maka kekentalan dalam darah di dalam tubuh Bapak Ibu akan mengalami kekentalan yang luar biasa. Jadi diabetes ini merupakan pemicu terjadinya stroke. Nah, berikutnya adalah terjadinya hipertensi. Jadi mereka yang mengalami hipertensi itu akan sangat
sangat mudah, dan Bapak Ibu akan mengalami gangguan yang luar biasa jika Bapak Ibu Bapak Ibu mengalami sakit hipertensi. Jadi tekanan darah yang tidak bisa terkontrol itu akan memicu terjadinya pecah pembuluh darah, jadi hipertensi. Berikutnya adalah aktivitas, karena Bapak Ibu melakukan aktivitas merokok. Jadi mereka yang merokok itu berpeluang sangat besar sekali terjadinya serangan stroke. Kemudian adalah kolesterol yang terlalu tinggi. Jadi kolesterol yang Bapak Ibu alami, yang LDL, itu sangat tinggi sekali. Jadi hati-hati dengan kolesterol. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengalami sakit kolesterol yang luar biasa, saran kami adalah Bapak Ibu sesegera mungkin untuk memperhatikan bagaimana secepatnya untuk mengkondisikan atau menormalkan kolesterol dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, terjadinya gangguan irama jantung. Nah, ini sangat luar biasa ketika Bapak Ibu mengalami gangguan pada jantung, maka itu merupakan tanda-tanda Bapak Ibu mengalami serangan stroke. Jadi perlu kami sampaikan, faktor juga yang terbesar adalah faktor usia, kemudian diabetes, hipertensi, merokok, kemudian kolesterolnya tinggi, dan ada gangguan pada jantung. Dan secara psikologi, secara psiko dan fisik Bapak Ibu, gejala stroke ini Bapak Ibu bisa perhatikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengalami tiba-tiba bingung. Jadi bingung merupakan gejala terjadinya Bapak Ibu akan mengalami stroke. Kemudian tiba-tiba mulut miring, kemudian tiba-tiba salah satu sisi tubuh Bapak Ibu mengalami lemah, kemudian terjadinya penurunan kesadaran. Jadi banyak faktor, dan ini Bapak Ibu harus diwaspadai. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang bagaimana teknik untuk mengobati stroke bagian mulut. Jadi saya akan menjelaskan dulu teknik mengobati stroke di bagian mulut yang mengakibatkan Bapak Ibu terjadinya menyon. Jadi kalau Bapak Ibu terjadi hal yang tadi saya sebutkan, jadi stroke di bagian mulut, teknik akupuntur revolusioner manusia listrik itu mampu mengatasi dengan sangat cepat untuk memperbaiki dan atau menormalkan kembali bagian saraf dan suplai darah ke otak itu menjadi normal, dan tidak butuh waktu cukup lama. Jadi 2-3 kali terapi itu akan banyak sekali perubahan yang Bapak Ibu akan rasakan. Nah, titik-titik akupuntur yang Bapak harus lakukan atau titik-titik yang Bapak harus ketahui ketika Bapak Ibu mengalami gangguan stroke di bagian mulut adalah, yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pijat atau titik akupuntur, melakukan akupuntur di bagian wajah. Ini bagian wajah. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan teknik akupuntur yang menggunakan jarum, itu ada titik-titik wajah yang sesegera mungkin Bapak lakukan. Nah, teknik ini harus Bapak konsultasikan kepada ahlinya
supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tindakan awal secepatnya. Atau bagi mereka yang menggunakan teknik pijat syaraf, nah bagian-bagian inilah yang Bapak Ibu pijat atau lakukan secara berlahan-lahan, tetapi melakukan cukup lama waktunya. Nah, ini yang Bapak harus lakukan sesegera mungkin, dan Bapak Ibu harus mengontrol kondisi tekanan darah pasien tersebut sebelum melakukan aktivitas pemijatan atau akupuntur yang menggunakan jarum. Nah, bagian punggung Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ini banyak sekali titik yang Bapak harus lakukan untuk melakukan pemijatan atau akupuntur dari paha sampai dada atas. Nah, ini Bapak harus lakukan pemijatan atau menggunakan teknik akupuntur dengan jarum. Kemudian bagian depan, tadi belakang, sekarang bagian depan dada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah titik-titik yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan aktivitas pemijatan dan menggunakan teknik akupuntur dengan menggunakan jarum. Nah, ini merupakan titik-titik akupuntur untuk pengobatan secara total. Bagaimana teknik mengobati stroke bagian mulut. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kenapa pasien mengalami gangguan stroke di bagian mulut? Karena suplai darah ke otak itu mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, atau ada mengalami penyumbatan. Yang kedua adalah terjadinya gangguan pada saraf dan otot di bagian mulut. Nah, Bapak Ibu sekalian, titik akupuntur yang tadi saya jelaskan, ini Bapak Ibu harus konsultasi kepada orang yang memahami tentang teknik mengobati dengan teknik pengobatan pemijatan, syaraf, kemudian akupuntur. Nah, saya akan coba jelaskan bagaimana dengan menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusia listrik, karena teknik ini sangat mudah dan tidak menggunakan pemijatan saraf atau refleksi, atau tidak menggunakan akupuntur menggunakan jarum. Tetapi Bapak Ibu, dengan teknik yang kami kembangkan untuk melakukan pengobatan mereka yang mengalami gangguan pada stroke bagian mulut, kami menggunakan metode pengobatan yakni terapi akupuntur revolusioner manusia listrik. Nah, terapi ini adalah menggunakan atau memanfaatkan media listrik sebagai sumber energi. Jadi Bapak Ibu, kita menggunakan listrik sebagai alat media kita dan memanfaatkan listrik sebagai energi untuk pengobatan stroke bagian mulut. Nah, fungsinya adalah Bapak Ibu, itu adalah dari fungsi dari teknik ini adalah ini berfungsi untuk memperbaiki otot, darah, dan saraf. Jadi ada 3 hal yang digunakan, yang dilakukan atau dikerjakan oleh teknik ini, yaitu mengobati sakit-sakit yang terkait dengan otot, kemudian saraf, dan darah. Jadi ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa teknik ini mengobati 3, yaitu otot, darah, dan saraf. Jadi
kalau Bapak Ibu mengalami sakit terkait dengan otot saraf dan darah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk mengobati. Nah, perlu kami garis bawahi bahwa dengan metode terapi akupuntur revolusioner manusia listrik ini sama dengan, bukan berarti persis atau menyerupai, bahwa ketika Bapak Ibu menggunakan teknik akupuntur ini, revolusioner manusia listrik ini, Bapak Ibu akan merasakan reaksi atau yang dirasakan langsung oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasakan seperti ditusuk jarum lebih dari 1000 jarum. Nah, terjadinya jarum akupuntur yang dirasakan oleh pasien itu karena pasien menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusia listrik ini dengan teknik yang dikembangkan, dan Bapak Ibu akan mengalami terkesan dan seolah-olah Bapak Ibu mengalami ribuan jarum akupuntur yang akan dirasakan oleh tubuh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ketika Bapak Ibu mau mengobati terkait dengan titik akupuntur yang tadi kami jelaskan, tadi tentang titik-titik yang tadi di awal kami jelaskan, di bagian wajah, kemudian di bagian belakang tubuh Anda dan bagian depan tubuh Anda. Ini tidak perlu Bapak Ibu melakukan pemijatan dengan menggunakan tangan atau melakukan akupuntur dengan menggunakan jarum, karena ini akan merepotkan sekali buat mereka yang kondisi secara fisik mereka mengalami sakit. Nah, dengan metode tadi yang saya sampaikan, dengan teknik terapi akupuntur revolusioner manusia listrik, hanya Bapak Ibu bisa menggunakan tangan terapis, kemudian menyentuh bagian titik-titik akupuntur secara acak, artinya tidak perlu tepat. Itu akan sama hasilnya seperti ketika Bapak Ibu melakukan pemijatan saraf dengan akupuntur dengan teknik menggunakan jarum. Jadi teknik ini sangat simpel sekali, dan Bapak Ibu akan mengalami perubahan yang sangat cepat sekali, karena ketika tangan terapis itu menempel di bagian titik-titik akupuntur, maka Bapak Ibu akan merasakan reaksi dan manfaat yang akan Bapak Ibu rasakan nantinya. Jadi Bapak Ibu, teknik mengobati stroke di bagian kepala, sebagian wajah, kemudian bagian belakang tubuh Bapak Ibu, kemudian depan, dada dan sebagainya, ini cukup disentuh tangan si terapis, maka akupuntur revolusioner manusia listrik ini akan bekerja untuk mengobati penyakit stroke di bagian mulut Bapak Ibu sekalian. Jadi teknik ini sangat mudah dan hasil yang didapat sangat signifikan, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas terapi ini tidak makan waktu banyak, hanya 15-30 menit saja, dan ini hasilnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kami sudah jelaskan tentang
terapi dengan menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusia listrik yang fungsinya adalah untuk memperbaiki otot, darah, dan saraf. Kami merekomendasikan bahwa teknik ini mampu mengobati berbagai masalah kesehatan, terutama sakit stroke, darah tinggi, asam urat, kemudian kolesterol, migrain, vertigo, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk mengobati sakit yang Bapak Ibu alami. Demikian Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang paling penting bahwa ketika Bapak Ibu mengalami gejala-gejala stroke, sebelum ini terjadi lebih jauh, sesegera mungkin Bapak melakukan aktivitas terapi untuk meminimalisir terjadinya stroke di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Jadi lakukan tindakan secepatnya, jangan sampai terlambat. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kami yakin kami akan selalu memberikan materi-materi terupdate tentang terapi dengan menggunakan teknik akupuntur revolusioner manusia listrik dan jari petir. Dari saya cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Ah.